saya kira ini penting konsep tahu diri karena saya ngambil dari teori Islam dalam sholat jamaah. I see. Nggak perlu cari-cari imam. Semua orang udah tahu. Oh si fungsi si fulan ini udah lebih bagus segala-galanya. Maju jadi imam. Nggak ada yang ribut. Iya, karena memang Konsep tahu diri paling tadi. hebat. Paling hebat udah teruji. Iya. Saya mau nyadari dan mungkin antum juga nggak ada urusannya sama HMI atau apa, yang penting kamu beriman sama Allah. Yaitu Al-Quran nggak boleh dipisahkan dengan kekuasaan. Oke. Ketika ini dipisahkan, sekularisme terjadi hingga detik ini 76 tahun. Ini visi misi sebagai presiden mestinya nggak usah pakai bikin visi misi lagi. Kalau mau capres, saya lihat tuh dialog presiden pakai misi. Ngapain bikin? Dia jalan aja 4 hal itu. Iya, jadi operasionalisasi dari 4 komitmen itu udah apa? pasti Undang-Undang Dasar 45. Jadi dari perjalanan hidup abang itu, sebenarnya abang nyari apa? Saya juga merenung itu, betul juga tuh, luar biasa itu. Dalam sistem yang seperti ini, saya memahaminya Islam fungsional. Makanya saya gambarkan secara osjubdil itu bagaimana Islam berfungsi. Nah, ada 3 pilar yang memungkinkan tuh itu. Satu, pendekatan kita sebagai integritas, orang yang berintegritas. Kedua, kapasitas. Ketiga, otoritas. Nah, saya pikir kalau integritas presiden misalnya, integritas DPR, iman Islamnya takwa betul kepada Allah, mungkin lahir hukum Islam tuh. Siapa yang nggak mungkin? Orang didukung kok oleh pasal 29 ayat 1 dan 2. Dasar negara kita ini tauhid, Bos. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya antum mungkin lebih jago tentang tata negara, tapi saya pelajari tentang tauhid ini di Indonesia saja yang dipakai sebagai dasar negara. Allah, nggak ada negara lain. Nah, oleh karena itulah itu promosi Bung Karno. Keberkahannya. Jadi salah satu promosi Bung Karno kepada luar dunia. negeri. Ya kan? Makanya Pancasila ketika dia berhadapan dengan Uni Soviet, dia bilang ini ada dasar ketuhanan. Begitu berhadapan dengan liberal, di sini ada musyawarah mufakat. Yang ingin mengatakan begitu. Ya kita akui lah Bung Karno the best lah untuk itu. Jadi dalam perspektif ini sebagai Islam yang harus berfungsi, saya tadi jadi mencoba gitu loh. Tapi pernah juga calon ketua KPK saya daftar betul. Daftar. Barang tahun berapa? Lawannya Antasari itu. Berarti periode yang kedua ya. Dan itu saya baru tahu situ pada main-main semua. Saya benci itu. Kan memang begitu sekarang. Itu juga yang saya kritikan. Nyogok gitu loh. Saya udah bilang untuk State Auxiliary Agency atau State Independent Body, semakin Anda berintegritas, makin Anda punya kapasitas, makin punya netralitas, semakin digeser, tidak terpilih. Iya, semakin digeser itu saya rasakan betul itu. Karena yang tidak bermaksud mengklaim paling bagus ya, tapi berpengaruh isi kok tas begitu? soalnya. Bukan kapasitas. Tapi isi tas. Nah, jadi logika sederhana tadi untuk bisa Islam ini berfungsi, tadi integritas, kapasitas, otoritasnya harus jelas. Kau apa gitu. Nah, saya coba lewat pemilu, kan itu konstitusional. Jadi nggak mungkin saya dituduh teroris, orang saya ikutin prosedur. Tapi terakhir saya yang tangkap kedua itu dituduh ambil teroris ya. Makar. Yang bom molotov itu. Kan abang kan dituduh makar juga ya? Iya, makar juga. Tahun berapa? Tahun 2019. Padahal saya bicara di depan rumah Prabowo dan saya bela Prabowo waktu itu karena sebagai lawyer. Lawyer menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dikriminalisasi. Pasal 16. Tapi tetap saya ditahan. Dengan tuduhan makar. Iya, makar. Saya bilang seleriknya makar apa? Makan roti bakar apa?
bukan bermaksudnya, Makar tapi jagungnya. cara berpikirnya itu nggak luar biasa, hukum tuh nggak dianggap gitu loh. Waktu itu sama Liusung Karisma juga kan? Ini sebelah kamar saya deh. Oh iya. Tanya dia tuh. Iya. Saya nomor 3 di kamar nomor 2. Tapi abang kan belum jelas tuh statusnya sampai sekarang. Sampai sekarang Digantung-gantung aja. Iya, gantung itu. Kayak remote control ya. Iya, tapi saya nggak peduli, tawakal aja lah. Oke. Kalau nggak begitu nggak bisa bergerak apa-apa gitu. Iya. Padahal Makanya saya bergeraknya tetap konstitusional, Iya. gugat ke pengadilan, bukan main-main yang nggak benar gitu. kalau daluarsanya belasan tahun tuh. Ya nantilah, tergantung suasana politik loh itu. Oke, mudah-mudahan 2024 itu sudah berubah itu barang. Ya mudah-mudahan, apalagi sebelum itu. Maksudnya, sobat era sekalian, kita tidak bicara mengenai siapa orangnya, Ya, tapi betul. sistem yang lebih baik. Sistem yang lebih baik. Karena kita kan mendambakan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan. Dan klaim negara hukum lagi. Iya, negara Dan berkedaulatan rakyat. melindungi segenap bangsa, itu tadi yang 4 mencerdaskan, tadi itu. mensejahterakan. Cuma ini nih, Bang, tolong Bung Rofli yang Iya. dimuliakan Allah. Ini visi misi sebagai presiden mestinya nggak usah pakai bikin visi misi lagi. Kalau mau capres, saya lihat tuh dialog presiden pakai misi. Ngapain bikin? Dia jalan aja 4 hal itu. Iya, jadi operasionalisasi dari 4 komitmen Itu udah apa? pasti Undang-Undang Dasar 45. Iya, Ngapain Anda bikin visi misi? untuk melindungi segenap bangsa apa strategi Apa Anda? strateginya? Bagaimana konsep dasarnya? Iya, Kayak sekarang bikin PPHN, ngapain PPHN? Iya. Secara ilmu tata negara yang saya pahami juga ya, karena S1 saya tata negara ya. Iya. Itu amat sangat disfungsional dari fungsi Undang-Undang Dasar 45. Iya. Itu kalau bicara pokok-pokok haluan, itu sudah pokok-pokok haluan tuh UUD 45 itu sendiri. Kecuali Kalau mau dibikin repelita. kalau PP Repelita masih masuk akal. ya, kecuali kalau PPN itu pajak pertambahan nilai. Itu pun dinaikin sekarang. Belajar itu. Nah, itu juga. Jadi saya pikir nggak cerdas. Oke. Apalagi ketua MPR tuh adik kelas saya, sama-sama di Jayabaya dulu. Ketua MPR Bambang Susatyo. Iya, adik kelas dulu. Di Jayabaya. Oh, di Jayabaya. Iya. Oke, S1-nya Jayabaya ya, Bang, ya. Oke. Nah, kemarin saya ketemu Ges Khalifah Jayabaya juga kayaknya. Iya. Ketemu Bursa juga. Yusuf Martak. MS Kaban Jayabaya juga. Yusuf Martak sama tanggal lahirnya tanggal 3 Desember. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi, Bang, kan yang namanya politik abang pasti tidak bisa dilepaskan, Ya. ya kan? Sudah part of the blood, ya kan? Sudah bagian dari darah, ya kan? Soulmate. Soulmate ya. Nah, bukan Soleh Mahmud. Soleh Mahmud dekat sini. Iya. Dekat sini Soleh Mahmud. Oh gitu ya. Nah, tapi abang kan pasti dong berpartisipasi ingin di 2024. Pasti. Saya Tapi partisipasinya apa Iya, bentuknya? saya pakai konsep tahu diri, Oke, ya. kapasitas, integritas, dan otoritas yang ada diri saya sekarang yang melekat nih, kayaknya belum sampai lah tahu diri lah. Nah, saya kira ini penting konsep tahu diri karena saya ngambil dari teori Islam dalam sholat jamaah. I see. Nggak perlu cari-cari imam. Semua orang udah tahu. Oh, si fulan ini udah lebih bagus segala-galanya. Maju jadi imam. Nggak ada yang ribut. Iya, karena memang Konsep tahu diri paling tadi. hebat. Paling hebat udah teruji. Iya. Ini jangan nggak bisa baca Al-Fatihah aja jadi imam di Afghanistan lagi misalnya. Ya, itu kan nggak tahu diri menurut saya. Oke. Nggak pas gitu loh. Nah, dalam konteks ini untuk 2024 ya siapa yang punya kapasitas, yang punya integritas dan tentu tadi isi tas. Isi tas. Nah, itu yang saya masih nggak sanggup tuh isi tas kagak ada. Nah, mereka-mereka yang itu tolong jangan keluar dari visi misi UUD 45 tadi. Oke. Jangan cuma jargon, tapi dibuat dalam bentuk aplikasi rencana-rencananya tadi. Tapi maksud saya bukan menjadi calon, tapi terjun sebagai insan warga negara yang menginginkan hadirnya pemimpin yang baik. Ya, Masuk partai mungkin abang udah nggak mikir lagi kan? bahkan sekarang saya masih ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Coba klik Google tuh. Egy Oh, ada. Sujana. Ketua umum. Partai Pemersatu Bangsa. Iya, PPB. Oh, itu dari mana ininya? Badan hukumnya ada? Ada resmi. Resmi. Ada. Bisa dijual itu. Gitu. Pendirinya udah meninggal ya Pak Muntako tuh. Oke, sekarang pertanyaannya, Muntako itu Firman Muntako bukan? Bukan yang dari Demokrat tuh. Oh, dari Demokrat. Oke. Nah, sekarang abang mau ngambil peran sebagai apa dalam prosesi 2024 nanti? Saya
berpikir secara fungsi. Saya mau nyadari, dan mungkin antum juga nggak ada urusannya sama HMI atau apa, yang penting kamu beriman sama Allah. Oke. Yaitu Al-Quran nggak boleh dipisahkan dengan kekuasaan. Oke. Ketika ini dipisahkan, sekularisme terjadi hingga detik ini 76 tahun. Oke. Ukurannya apa? Pendidikan coba antara Kemen 76 tahun itu sepanjang Indonesia merdeka. Iya. Oke. Ini kan ukuran kita. Kita setelah mereka artinya bisa menentukan hukum Oke. dan lain sebagainya. Tapi menjadi ukuran hingga detik ini. Hukum Islam tidak berlaku secara proporsional. Iya. Tidak bermaksud saya menggusur, justru saya pakai Pancasila. Oke. Yang dimaksud ketuhanan Maha Esa itu apa? Nggak bisa yang lain, karena dijelaskan di Mukadimah alinea ketiga. Oke. Berkat rahmat Allah. Jadi itu pasti Allah dalam ketuhanan Maha Esa itu. Oke, jadi abang akan Dan penjelasan itu ada dari Ki Bagus menjelaskan surat Al-Ikhlas. Oke. Anda lihat ada lembaran negara. Oke. Jadi saya nggak ngaco-ngaco, memang begitu. Nah, jadi pertanyaan tadi fungsi, saya ingin berfungsi situlah. Apakah nanti Allah takdirkan jadi presiden atau enggak, itu soal proses. Oke, apakah nanti dijadikan tim sukses yang utama atau Gitu. tim pendebat dan lain sebagainya? Iya. Tapi nggak akan diam saja. Nggak akan diam, Oke. terus berfungsi. Terus berfungsi. Fungsional. Sebab kalau disfungsional kita jadi munafik. Oke.